Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seorang tuan rumah pastilah bersiap sedia manakala hendak kedatangan tamu yang istimewa. Tuan rumah pasti akan menyiapkan sebaik mungkin baik keadaan rumah dan hidangan-hidangan untuk menyambut kedatangan tamunya tersebut. Kedatangan orang yang istimewa dalam hidup kita mendorong atau menuntut kita untuk menyiapkan segala hal dengan sesempurna mungkin untuk menyambutnya dengan baik di dalam perjumpaan dengannya. Usaha yang besar dalam menyambut kedatangan seseorang dalam hidup kita menunjukkan seberapa istimewa seseorang itu bagi diri kita sendiri. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini berbicara tentang kesiapsediaan atau kewaspadaan kita dalam hidup beriman. Hidup beriman yang dimaksud tentunya tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah yang kita imani. Bentuk kesiapsediaan menjadi pembuka dalam perikop Injil pada hari ini. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Kalimat pertama perikop ini melambangkan bentuk kesiapsediaan kita sebagai seorang beriman. Model kesiapsediaan orang-orang dalam menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan memiliki makna penantian yang mendalam. Berbeda dengan model kewaspadaan atau kesiapsediaan akan kedatangan pencuri yang tidak pasti kapan, saat, dan kedatangannya. Pada bacaan Injil hari ini, kedatangan bermakna bahwa sesuatu yang pasti akan datang,
yakni kedatangan Yesus yang kedua ke dunia. Kedatangan Yesus ini menuntut sikap kesiapsediaan kita sebagai umat yang beriman teguh kepada Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bentuk kesiapsediaan yang disabdakan Tuhan pada hari ini bukan hanya terjadi saat kita melakukan kewajiban ibadah pada hari-hari yang ditentukan oleh gereja. Kesiapsediaan sebagai seorang beriman kepada Yesus ada dalam keseluruhan hidup kita. Bukan hanya dalam doa-doa, tetapi juga di dalam perjumpaan dengan sesama kita dalam hidup kita sehari-hari. Hidup dalam kasih kepada sesama merupakan bentuk nyata dari kesiapsediaan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Sebab barang siapa yang selalu bersiap sedia akan kedatangannya akan beroleh kebahagiaan karena boleh bersatu bersama Bapa dalam kehidupan kekal. Allah Bapa, sumber segala kebaikan, kami bersyukur atas anugerah kasih-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Kasih-Mu Engkau tunjukkan dalam kesediaan dan ketaatan-Mu kepada kehendak Bapa, dengan rela menanggung dosa-dosa kami dan mau mati di kayu salib. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami, agar kami selalu siap sedia dalam hidup beriman kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang
segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.